Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, good students. How are you today? Hopefully that all of you in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let me introduce myself to you. My name is Roslina Maharani Dahlan, but you can call me Miss Rani. I teach in 10th grade students. Okay, students, today we will study about simple present in verbal and nominal sentence. Nah, anak-anakku ada hal penting yang perlu kalian pelajari dalam mempelajari bahasa Inggris, terutama dalam belajar tentang tenses, ya. Jadi sebelum itu kalian harus menguasai atau memahami tentang perbedaan dari verbal sentence atau kalimat verbal dan juga nominal sentence atau kalimat nominal. Okay, I will explain one by one. Yang pertama, untuk verbal sentence atau kalimat verbal, pengertiannya adalah kalimat yang ordinary verb atau kata kerja utamanya berupa verb atau berupa kata kerja. Nah, contoh dari kata kerja, saya yakin kalian sudah bisa ya. Contoh dari kata kerja, ada go, ada watch, ada study, ada sleep, ada write, ada listen, ada speak, eat, and drink. Jadi kata yang menunjukkan suatu aktivitas kerja itu dinamakan dengan verb. Nah, berikutnya pattern of simple present in verbal sentence. Berikutnya saya berikan rumus atau formula dari simple present dalam kalimat verbal. Nah, untuk kalimat positifnya atau positive sentence, kita bisa menggunakan pattern subject plus verb 1, S or ES plus object. Kemudian yang kedua ada negative sentence atau kalimat negatif. Patternnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Nah, yang berikutnya ada interrogative sentence atau kalimat tanya. Dengan pattern do or does plus subject plus verb 1 plus object. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah contoh kalimat verbal dalam simple present tense. Nah, yang pertama untuk kalimat positif, he watches TV every day. Nah, ini untuk kalimat positif. Perhatikan pada verbnya ya. Verbnya harus ada akhiran is-nya karena subjeknya adalah he. Masih ingat ya penggunaan verb yang diberikan akhiran s or es dan juga pasangan subjeknya. Kemudian untuk yang kalimat negatif menjadi he doesn't watch TV every day atau he does not watch TV every day. Nah, kita menggunakan does karena subjeknya adalah he, ya. Berikutnya, untuk yang interrogative sentence, kita tarik does-nya itu di depan ya, menjadi does he watch TV every day. Perhatikan juga kata kerja watch itu berubah menjadi only verb 1, hanya verb 1 saja ya, tanpa diberikan akhiran s or es. Bisa dipahami ya anak-anakku? Nah, contoh yang kedua. Sarah goes to the market every morning. Sarah pergi ke pasar setiap pagi. Perhatikan pada kata kerja goes. Kenapa ada akhiran is-nya? Karena di sini menggunakan subjek Sarah atau sama dengan subjek she. Ya. Berikutnya untuk kalimat negatif, Sarah doesn't go to the market every morning atau Sarah does not go to the market every morning. Ya, nah kita menggunakan does karena subjeknya adalah Sarah atau bisa disebut dengan she, gitu ya. Nah berikutnya untuk interrogative sentence atau kalimat tanya menjadi does Sarah go to the market every morning? Nah, gitu ya. Untuk dua contoh kalimat ini saya kira kalian akan menjadi lebih paham. Nah, kita lanjut pada contoh berikutnya. You take a bath twice a day. Kamu mandi 2 kali sehari. Perhatikan pada penggunaan verbnya.
Mengapa kita hanya menggunakan verb one saja tanpa akhiran s or is? Karena kita menggunakan subjek you, ya. Kemudian untuk negatifnya berubah menjadi you don't take a bath twice a day. Nah, kita menggunakan do karena subjeknya adalah you. Berikutnya untuk yang interrogative sentence. Do you take a bath twice a day? Nah, sudah sangat jelas ya. Nah, contoh yang terakhir, yang bagian D. They play football on Sunday. Mereka bermain sepak bola pada hari Minggu. Nah, kita menggunakan verb one saja. Kita lihat di situ verbnya adalah play karena subjeknya adalah they. Kemudian kita rubah menjadi kalimat negatif. They don't play football on Sunday. Nah, kita menggunakan do karena subjeknya adalah they, gitu ya. Kemudian untuk negatif, interrogatifnya, do they play football on Sunday? Nah, itu adalah beberapa contoh untuk kalimat verbal dalam simple present. Jadi yang perlu kalian ingat adalah pemasangan antara subjek ya dan juga verbnya. Harus diingat bahwa jika subjeknya he, she, it, maka verbnya harus ada akhiran s or is. Jika subjeknya I, you, we, they, maka kalian tidak perlu menambahkan akhiran s or is, hanya menggunakan verb one saja dalam kalimat positif simple present. Ya. Oke, berikutnya adalah nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang ordinary verbnya atau kata kerja utamanya berupa to be. Nah, to be yang kita gunakan karena kita masih membahas tentang simple present, maka yang kita gunakan adalah to be present. To be present itu ada 3 ya, yaitu is, am, are. Nah, ini pasangan subjeknya. Untuk to be is, pasangan subjeknya adalah he, she, it, atau satu nama orang, yaitu Sarah atau yang lainnya. Kemudian untuk to be am, dipasangkan dengan subjek I. Nah, kemudian untuk to be are, dipasangkan dengan subjek you, we, they, atau 2 nama orang, Tom and Jill. Bisa dipahami ya anak-anakku? Berikutnya, saya lanjut untuk pattern of simple present nominal sentence. Kita lanjut pada rumus dari simple present untuk kalimat nominal. Untuk kalimat positif atau positive sentence, kita bisa menggunakan subject plus to be. To be yang digunakan adalah to be is, am, are, plus adjective or noun or adverb. Di sini saya singkat menjadi adj ya untuk adjektif, kemudian ada noun, kemudian adv untuk adverb, gitu. Berikutnya untuk yang negatif atau negative sentence ya, kalimat negatif kita bisa menggunakan pattern subject plus to be is, am, are plus not. Jangan lupa jika negatif harus ada not di situ ya. Kemudian plus adjective, noun or adverb. Berikutnya untuk yang interrogative sentence patternnya adalah to be kita taruh di awal ya, to be is, am, are plus subject plus adjective, noun or adverb. Berikutnya ini saya ada catatan ya atau note ya. Ini tadi saya singkat adj, itu kepanjangan dari adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat. Example, contohnya ada beautiful, ada handsome, ada clever, ada smart, ada clean, dirty, and etc. Karena masih banyak lagi adjektif-adjektif yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Berikutnya adalah noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Example atau contohnya ada students, table, book, plate, flower, fruit, animal, etc. Nah, di sini ada contoh kata benda ya. Tadi saya tidak menyebutkan semuanya karena banyak sekali kata benda yang bisa kalian temukan begitu ya. Berikutnya adalah adverb. Saya lebih menspesifikkan di sini mengkhususkan adverb of place atau kata keterangan tempat. Sedangkan adverb sendiri itu adalah kata keterangan. Kita ingat bahwa adverb itu ada 4 ya. Ada adverb of place atau kata keterangan tempat, ada adverb of time, ada kata keterangan waktu, ada adverb of manner, kata keterangan
cara ya, atau yang terakhir ada adverb of frequency atau kata keterangan tingkat keseringan. Nanti kita akan pelajari itu satu persatu ya. Nah, untuk contoh adverb of place di sini ada at home di rumah, at school di sekolah, in the office di kantor, in the classroom di dalam kelas, in Jakarta di Jakarta, etc. dan lainnya. Gitu ya. Nah, berikutnya contoh kalimat nominal dalam simple present tense ya. Di sini kita punya kalimat positif, she is beautiful. Nah, she is beautiful. Kenapa ini disebut kalimat nominal? Karena setelah subjek di sini diikuti oleh to be is ya. Karena subjeknya she, kemudian diikuti oleh adjektif. Beautiful itu adalah adjektif. Bisa dipahami ya? Kemudian kita ubah kalimat nominal ini menjadi kalimat negatif. She isn't beautiful atau she is not beautiful. Nah, jadi dalam kalimat negatif, patternnya sama, tinggal ditambahkan not saja. Gitu ya. Kemudian untuk yang interrogatif menjadi is she beautiful? Nah, ini adalah kalimat nominal yang menggunakan adjektif atau kata sifat. Berikutnya, contoh yang kedua, we are a student. Ya, we are a student. A student ini adalah noun atau kata benda. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi we aren't a student. Kita bukan seorang siswa atau we are not a student. Begitu ya. Kemudian interrogatifnya, are we a student? Apakah kita seorang siswa? Nah, still remember bahwa a student itu adalah noun atau kata benda. Berikutnya, contohnya yang C, you are at home. Kamu ada di rumah. Di rumah itu adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Ya, kita rubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif, menjadi you aren't at home or you are not at home. Kamu tidak di rumah. Gitu ya. Kemudian kita rubah lagi menjadi interrogative sentence atau kalimat tanya. Are you at home? Apakah kamu di rumah? Nah, ini kita menggunakan adverb of place. Nah, dari 3 contoh kalimat nominal ini, saya yakin kalian sudah lebih paham ya. Dan bisa membedakan antara kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Yang perlu diingat adalah kalimat verbal itu pasti ada verbnya atau ada kata kerjanya. Sedangkan kalimat nominal tidak boleh ada kata kerja, di situ hanya ada to be dan diikuti oleh adjektif, noun, or adverb. Itu saja patokannya ya. Kemudian ini adalah common mistake atau kesalahan-kesalahan yang biasa digunakan begitu ya. Should we use do or be? Haruskah kita menggunakan do or be? Be di sini maksudnya adalah to be ya. Contoh di sini saya punya kalimat. Untuk nomor 1, are you understand? Or do you understand? Mana di antara kedua kalimat ini yang benar? Tentu saja kita bisa menggunakan yang do you understand. Mengapa kita tidak menggunakan are you understand? Karena understand di sini adalah verb atau kata kerja. Ingat, jika ada kalimat yang ada kata kerjanya, itu disebut dengan verbal sentence. Maka kita tidak boleh menggunakan to be. Bisa dipahami ya? Untuk contoh yang kedua, I am forget. Nah, ini sering sekali saya mendengar ada yang mengatakan seperti ini. Sorry miss, I am forget. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah I forget. Kenapa I am forget salah? Karena forget itu adalah verb atau kata kerja. Maka tidak boleh kita menggunakan to be di situ. Yang benar adalah sorry I forget. Nah, jenis kalimatnya adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Nah, kemudian yang terakhir adalah are you happy or do you happy? Nah, yang benar adalah are you happy? Kenapa are you happy? Kenapa tidak boleh do you happy? Karena happy di sini adalah adjektif atau kata sifat. Jadi kita harus menggunakan to be. Are you happy? Apakah kamu bahagia? Nah, jenis kalimatnya adalah nominal sentence. Gitu ya. Oke, students.
Saya harap dari penjelasan saya tadi kalian sudah bisa membedakan antara kalimat verbal dan kalimat nominal sehingga nanti kalian akan mudah dalam mempelajari simple present tense dan juga tenses yang lain. Okay, that's all my explanation today. Thank you for your attention and thank you for watching the video. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.